Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan membawakan materi dengan judul Wheat Flour Processing Mill Plant atau pabrik pengolahan tepung terigu. Kelompok 14 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Anissa Ananda Putri selaku moderator. Yang kedua ada Mita Rahmawati, kemudian Suryani dan Suheni. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pokok pembahasan yang akan kami paparkan terdiri dari 6 poin. Yang pertama, latar belakang, kemudian tahapan proses, nama peralatan dan mesin beserta fungsinya, hasil atau produk akhir, analisis ekonomi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk poin pertama, yaitu latar belakang. Gandum dan olahannya seperti tepung terigu merupakan salah satu makanan pokok di dunia. Ketersediaan yang melimpah di pasaran dunia, protein yang tinggi, serta pengolahannya praktis dan mudah telah menjadikan makanan berbasis tepung terigu merambah cepat ke berbagai negara. Tepung terigu pada umumnya masih berupa butiran biji gandum, lalu diproses dengan pencucian, pengupasan sekam, penggilingan, dan pemutihan atau bisa disebut bleaching. Maka jadilah tepung terigu yang halus dan berwarna putih. Selanjutnya, tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir atau biji gandum yang dihaluskan. Biasanya digunakan untuk pembuatan mie, kue, dan roti. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu tersebut. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya yaitu tahapan proses yang akan dijelaskan oleh Saudari Mita Rahmawati. Kepada Saudari Mita Rahmawati dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses. Yang pertama ada proses seleksi gandum yang bertujuan untuk memilih gandum yang berkualitas agar hasilnya juga berkualitas. Kemudian yang kedua ada proses pembersihan gandum yang dilakukan setelah gandum sudah diseleksi karena gandum yang baru dipanen tentunya masih kotor dan bercampur dengan benda asing seperti debu, bebatuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada grinding, yaitu proses mencampurkan gandum dengan sejumlah gluten atau jenis gandum lainnya. Tujuannya untuk memperoleh kandungan tepung terigu yang sesuai dengan keinginan. Kemudian yang keempat yaitu proses penggilingan atau milling. Dalam proses penggilingan memiliki 2 tahapan. Yang pertama, gandum dimasukkan ke dalam mesin yang berbentuk seperti gulungan agar kulit arinya bisa terpisah dengan bagian dalamnya yang berwarna putih. Dengan begitu telah mendapatkan inti gandumnya. Kemudian untuk tahapan kedua adalah pengubahan inti gandum menjadi serbuk putih yang akhirnya menjadi tepung terigu. Namun sebelumnya harus menyaring kulit arinya terlebih dahulu pada proses yang pertama agar tidak terbawa pada proses yang kedua tadi. Kemudian yang terakhir yaitu pengemasan. Jadi setelah gandum tadi digiling dan sudah berubah bentuk menjadi tepung, maka tahapan selanjutnya adalah pengemasan sesuai dengan jenis tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein rendah, dan masih banyak lagi sehingga perlu pengemasan dengan baik dan benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mita Rahmawati atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya yaitu nama peralatan dan mesin beserta fungsinya yang akan dijelaskan oleh Saudari Suryani. Kepada Saudari Suryani dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah nama peralatan dan mesin beserta fungsinya. Yang pertama adalah Reclining Rotary Separator.
berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari kotoran yang berukuran lebih besar seperti kayu, ranting, batu, dan lain-lain. Yang kedua ada flow matrix regulator, berfungsi sebagai alat pengatur proporsi biji gandum yang masuk ke tahap proses penggilingan. Yang ketiga ada mekanik separator, alat untuk memisahkan biji gandum dari material logam dengan memanfaatkan magnet listrik yang ada pada mesin. Yang keempat ada rotary splitter, berfungsi untuk mengatur agar biji gandum jatuh konstan ke gravity separator untuk menghindari terjadinya distribusi yang kurang merata yang mengakibatkan penumpukan pada ayakan. Yang kelima ada gravity separator, berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impuritas berdasarkan ukuran. Yang keenam ada classifier aspirator, berfungsi untuk menghilangkan kotoran pada biji gandum yang memiliki berat lebih ringan daripada biji gandum seperti debu. Yang ketujuh ada disclaimer separator, berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impuritas berdasarkan ukuran dan bentuk. Yang kedelapan ada intensive horizontal scourer, berfungsi untuk membersihkan biji gandum dari impuritas yang masih menempel pada kulit biji gandum seperti butir-butir tanah atau debu dengan cara menggosok permukaan luar kulit biji gandum. Yang kesembilan ada TRR atau Trarara classifier, berfungsi untuk memisahkan biji gandum, kepong, sekam, atau debu yang masih tertinggal pada biji gandum setelah keluar dari scourer. Yang ke-10 ada dry stoner, berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impuritas yang lebih berat daripada biji gandum, tetapi berukuran sama atau hampir sama dengan biji gandum, misalnya batu. Yang ke-11 ada water proporting unit MOZV, berfungsi untuk mengatur pengeluaran air yang telah ditetapkan oleh MYFC agar kadar air biji gandum seragam sebelum memasuki proses penggilingan. Yang ke-12 ada moisture control unit MYFC, berfungsi untuk mendeteksi kadar air awal biji gandum setelah melewati proses pembersihan. Selanjutnya yang ke-13 ada intensive dampening unit, berfungsi untuk mengatur pencampuran air dengan biji gandum agar meningkatkan kadar air biji gandum sehingga mendapatkan karakteristik milling yang baik. Yang ke-14 ada horizontal roller mill, berfungsi untuk memecahkan biji gandum hingga diperoleh tepung dengan menggunakan roli pecah dan roli penghalus. Yang ke-15 ada vibro finisher, berfungsi untuk mengekstrak tepung dari produk yang sulit diayak, yaitu berasal dari brand finisher. Dan yang terakhir ada gian plant sieve, berfungsi untuk mengayak, memisahkan dan mengelompokkan hasil penggilingan biji gandum sampai menjadi tepung berdasarkan ukuran vertikalnya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Suryani atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil atau produk akhir dan analisis ekonomi yang akan dijelaskan oleh Saudari Suheni. Kepada Saudari Suheni, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi analisis ekonomi ada sewa gedung, bahan baku dan penolong, bahan bakar, tenaga listrik, pengeluaran lain, dan jumlah biayanya itu 20 miliar 783.436.105. Hasil atau produk akhir pada pengolahan biji gandum ini adalah tepung terigu. Dalam produk akhir tepung terigu dikenal dalam 3 jenis, yaitu 1. Tepung terigu putih. Tepung ini adalah tepung yang paling familiar bagi masyarakat Indonesia. Tepung terigu putih dihasilkan dari penggilingan endosperma ataupun bagian tertepung. Yang kedua, tepung terigu coklat. Tepung terigu coklat merupakan hasil penggilingan bagian yang bertepung bagian dalam gandum dan juga penggilingan bakatul gandum.
Hal ini menyebabkan tepung terigu coklat lebih banyak mengandung serat alami. Yang ketiga, tepung gandum utuh yang dihasilkan dari proses penggilingan keseluruhan bagian dari gandum dengan memisahkan hasil dadak gandum. Nah, klasifikasi tepung terigu berdasarkan tingkat kandungan protein. Yang pertama itu tepung terigu protein tinggi, sangat baik digunakan sebagai bahan pembuatan roti, mie, donat, dan produk makanan. Yang kedua ini tepung terigu protein sedang, dikenal juga sebagai tepung terigu serbaguna, yang memiliki kadar protein antara 8% sampai 10%. Yang ketiga, tepung terigu protein rendah. Tepung ini memiliki tingkat kadar protein. Kelebihan jenis tepung ini adalah sangat sesuai dengan pembuatan kue yang renyah, seperti hal biskuit, gorengan, atau jenis keripik. Saya sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suheni atas pemaparannya. Selanjutnya, slide terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, bahan baku utama dari pembuatan tepung terigu adalah biji gandum yang sebagian besar diimpor dari beberapa negara penghasil gandum seperti Australia, Rusia, Kanada, dan Amerika. Yang kedua, proses produksi tepung terigu dilakukan menggunakan mesin yang berjalan secara otomatis. Yang ketiga, proses produksi tepung terigu meliputi penerimaan bahan baku atau unloading, penyimpanan biji gandum, pembersihan biji gandum, penambahan air atau conditioning, penggilingan atau milling, dan pengemasan atau packing. Dan yang keempat, sanitasi pada tepung terigu meliputi sanitasi bahan baku, penyimpanan atau gudang, mesin, peralatan, lingkungan pabrik, dan pekerja. Dan yang terakhir yaitu pengendalian mutu tepung terigu meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. Baik, sekian dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.